dan penggunaan dana. Nah, menurut S. Munawir, analisa sumber dan penggunaan dana merupakan alat analisa keuangan yang sangat penting bagi financial manager ataupun bagi para calon kreditur atau bagian bank yang menilai permintaan kredit yang diajukan kepadanya. Dengan analisa sumber dan penggunaan dana, akan diketahui bagaimana perusahaan mengelola dan menggunakan dana yang dimilikinya. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian tentang dana itu sendiri. Nah, menurut Alex S. Nitisemito, dia menyebutkan dana adalah elemen-elemen dalam aktiva suatu neraca yang dapat berupa uang kas, bahan baku, mesin, gedung, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan sumber dana yaitu dana jangka panjang dan dana sendiri. Yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan tentang pengelompokan dana. Dibagi menjadi dua, yaitu dana yang berada di sebelah debit atau aktiva atau disebut dana aktif dapat dibedakan berdasarkan cara dan lamanya berputar, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, yang kedua yang berada di sebelah kredit, suatu neraca yang menunjukkan sumber-sumber dari mana dana itu diperoleh yang biasa disebut dana pasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Arianti, NPM saya 1934 kelas B, Ekonomi Pembangunan. Pertama, arti pentingnya analisa sumber-sumber dan penggunaan dana. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun dapat dimanfaatkan untuk mengetahui atau mendeteksi aliran dana, yaitu dari mana sumber dana itu berasal atau dihasilkan, dan untuk apa, serta bagaimana dana tersebut digunakan atau dibelanjakan. Kita dapat mendeteksi aliran dana tersebut dengan cara membandingkan laporan keuangan dari 2 tahun secara berturut-turut. Setelah mengetahui pengertian dari analisis sumber dan penggunaan dana tersebut, dapat diketahui bahwa hasil dari analisis sumber dan penggunaan dana disebut sebagai laporan sumber dan penggunaan dana. Laporan sumber dan penggunaan dana ini merupakan laporan yang sangat berguna bagi pihak manajemen perusahaan, para kreditur, dan para pemegang saham, serta pihak-pihak lain. Kedua, langkah-langkah dalam menganalisa sumber-sumber dan penggunaan dana. Terdapat 2 poin di dalamnya. Yang pertama yaitu penyusunan laporan perubahan neraca atau Statement of Balance Sheet Change, yaitu laporan ini merupakan gambaran perubahan dari masing-masing elemen neraca antara kedua titik waktu, dan setiap perubahan elemen tersebut mencerminkan adanya sumber atau penggunaan dana. Selanjutnya adalah laporan sumber-sumber dan penggunaan dana. Laporan ini berasal dari gabungan antara laporan perubahan neraca dengan laporan laba ditahan. Pengertian dana yang digunakan dalam analisa sumber-sumber dan penggunaan dana tersebut disebut kas dalam arti sempit, dan modal kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firoli Audi, NPM 1934 Di sini saya akan memaparkan materi tentang dana dalam arti kas. Dana yang akan dianalisis nantinya bisa dalam pengertian kas. Maksudnya, setiap ada perubahan elemen-elemen yang ada dalam laporan keuangan bisa menambah atau mengurangi kas. Nah, makanya laporannya disebut sebagai laporan sumber dan penggunaan kas. Laporan sumber dan penggunaan kas ini disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan penggunaannya. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang langkah-langkah dalam menyusun laporan dan penggunaan kas. Langkah yang pertama yaitu menyusun laporan perubahan neraca yang menggambarkan perubahan masing-masing elemen neraca antara 2 titik waktu yang akan dianalisa, bisa dalam bulanan atau tahunan. Langkah yang kedua, mengelompokkan perubahan-perubahan dalam golongan perubahan yang memperbesar atau memperkecil kas.
Angka yang ketiga, elemen-elemen dalam laporan rugi dan laba atau laporan laba ditahan ke dalam golongan yang memperbesar atau memperkecil kas. Dan langkah yang keempat, konsolidasi dari semua informasi ke dalam laporan sumber-sumber dan penggunaan dana. Terima kasih. Halo, nama saya Despi Utami Putri, NPM 1934011065. Dari laporan neraca dan laporan laba rugi, elemen-elemen yang dapat memperbesar kas adalah 1. Berkurangnya aktiva lancar selain kas. Berkurangnya barang atau inventory terjadi karena terjualnya barang tersebut dan hasil penjualan itu merupakan sumber dana atau kas bagi perusahaan. Piutang berarti piutang telah dibayar dan penerimaan piutang merupakan penambahan dana yang diterima oleh perusahaan yang bersangkutan. Surat-surat berharga atau efek berarti efek itu terjual dan hasil penjualan tersebut merupakan sumber dana atau kas bagi perusahaan. Yang kedua yaitu berkurangnya aktiva tetap. Berkurangnya aktiva tetap bruto berarti sebagian aktiva tetap harus dijual dan hasil penjualannya merupakan sumber dana. Berkurangnya aktiva tetap neto berarti adanya depresiasi dalam tahun yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu bertambahnya setiap jenis hutang. Bertambahnya hutang atau hutang lancar, hutang jangka panjang, berarti terjadi penambahan dana yang diterima oleh perusahaan yang bersangkutan. Yang keempat yaitu bertambahnya modal. Bertambahnya modal disebabkan adanya emisi saham baru dan hasil penjualan saham baru tersebut merupakan sumber dana. Yang kelima yaitu adanya keuntungan dari operasi perusahaan. Apabila perusahaan mendapatkan keuntungan neto dari operasinya, berarti bahwa ada tambahan dan bagi perusahaan yang bersangkutan. Yang keenam yaitu penyusutan. Penyusutan merupakan biaya non-kas berupa penyisihan dana untuk cadangan pembelian aktiva tetap. Dana ini bisa dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai sumber dana. Hai, perkenalkan nama saya Yulianti Pertiwi, NPM 1934010811. Di sini saya akan menjelaskan elemen-elemen dari neraca dan laporan laba rugi yang dapat mengurangi kas antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu bertambahnya aktiva lancar. Kas akan berkurang bila ada tambahan aktiva lancar. Misalnya persediaan bertambah, berarti perlu uang untuk membeli persediaan sehingga kas berkurang. Lalu piutang bertambah, perlu kas untuk menambah investasi pada piutang. Sekuritas bertambah berarti ada pembelian sekuritas yang memerlukan uang kas. Lalu yang kedua ada aktiva tetap. Demikian pula bila ada tambahan aktiva tetap berarti ada pembelian aktiva tetap. Pembelian aktiva tetap memerlukan kas, maka uang kas akan berkurang akibat penambahan aktiva tetap tersebut. Lalu yang ketiga ada sumber hutang. Apabila hutang jangka pendek atau jangka panjang berkurang berarti ada hutang yang dibayar. Pembayaran kas tersebut memerlukan uang kas sehingga kas akan berkurang. Lalu yang keempat adalah berkurangnya modal. Apabila modal berkurang berarti pemilik mengambil dana dari perusahaan sehingga kas menjadi berkurang. Yang kelima yaitu ada rugi operasi. Apabila perusahaan memperoleh laba akan menambah kas, tetapi bila perusahaan rugi, maka kerugian tersebut harus ditutupi dengan kas sehingga akan memperkecil kas. Lalu yang terakhir yaitu dividen. Dividen yang dibayarkan kepada pemilik membutuhkan uang tunai sehingga pembayaran dividen tersebut akan